Oke, mari kita langsung bedah ya. Anda kan tadi udah kasih ringkasan renungan pagi yang fokusnya satu ayat aja nih, Yohanes 15 ayat 5. Intinya jelas banget ya, Yesus Kristus itu sebagai ya satu-satunya sumber hidup kita gitu, sumber kemampuan kita buat menghasilkan buah rohani. Nah, tujuan kita di deep dive singkat ini, kita mau coba gali lebih dalam soal perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya ini, tapi spesifik dari kacamata sumber yang Anda pakai ya. Apa sih artinya ini buat cara kita ya menjalani hidup sehari-hari? Iya, yang menarik dari sumber ini, gimana dia itu benar-benar pakai analogi pertanian ya. Sangat visual. Dan kesannya tuh, absolut gitu, buat ngejelasin konsep ketergantungan spiritual ini. Jadi ini bukan cuma gambaran biasa, tapi pernyataan yang kuat banget soal sumber kekuatan kita. Pentingnya, jadi kekuatan kita, kemampuan kita buat katakanlah berbuat baik, menghasilkan buah itu yang artinya ya karakter baik, tindakan baik yang nunjukin hubungan kita sama dia, itu ditegaskan bukan dari usaha kita sendiri, sama sekali bukan. Betul, betul. Metafora ini seperti yang dijelasin di catatan Anda, itu kayaknya nggak ngasih ruang buat interpretasi lain ya. Vitalitas si ranting itu sepenuhnya benar-benar cuma dari pokok anggurnya. Sumber Anda ini kan menafsirkannya sebagai hubungan yang bukan cuma dekat, tapi mutlak perlu, wajib gitu. Tanpa koneksi itu, ya ranting digambarkan nggak berdaya, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Penekanannya di sini tuh, ketergantungan total. Nah, ini nih bagian yang menurut sumber Anda cukup nusuk ya. Dikatakan kalau setiap upaya kita, entah itu niat baik atau kita melayani orang lain, kalau dilakuin di luar koneksi vital sama sumber itu, ujungnya bakal gagal. Wah, kedengarannya absolut banget ya. Gimana sih persisnya sumber Anda ini ngegambarin kegagalan ini? Apa sekedar ya udah nggak berhasil aja atau ada makna yang lebih dalam lagi? Kayaknya sumber Anda ini menekankan kegagalan tuh bukan cuma soal hasil akhirnya ya, yang mungkin nggak sesuai harapan kita. Tapi lebih ke kualitas atau sifat dari tindakan itu sendiri. Jadi kalau sumber kekuatannya salah, tindakannya itu meskipun kelihatannya baik dari luar, ya secara inheren dianggap kosong aja, nggak punya nilai spiritual yang abadi, gitu menurut perspektif ini. Jadi gagal di sini tuh maknanya lebih fundamental sih. Wah, oke. Itu pemahaman yang cukup dalam ya soal kegagalan. Nah, konsekuensinya sumber ini kan ngedorong kita buat ya melakukan tindakan sadar di awal hari gitu kan, memastikan kita melekat erat sama Kristus. Caranya disebut lewat doa sama perenungan firman. Tapi gimana sumber ini ngegambarin proses melekat ini? Apa cuma sekedar ya udah ritual pagi aja selesai? Nah, justru itu. Sumber Anda ini nekenin kalau ini bukan sekedar checklist pagi gitu ya. Doa dan perenungan firman yang benar-benar yang sungguh-sungguh itu dilihat sebagai cara aktif buat membangun dan memelihara koneksi vital itu. Sepanjang hari malah. Jadi ini upaya sadar buat terus-menerus nyambungin diri ke sumber kekuatan itu. Bukan cuma aktivitas sekali jalan. Ini dianggap fondasi buat ya semua aktivitas kita yang lain. Oke. Jadi intinya menjaga koneksi itu tetap hidup ya sepanjang waktu. Kalau gitu, coba kita tarik ke pengalaman Anda deh. Gimana gagasan kalau sumber kekuatan sejati itu ada di luar diri kita ini? Gimana rasanya buat Anda? Apa ini malah jadi membebaskan gitu dari tekanan harus selalu bisa, harus kuat sendiri? Atau malah jadi tantangan baru karena rasanya peran saya jadi berkurang? Ya, kalau kita coba tarik ke gambaran besarnya aja ya, pesan inti dari sumber ini tuh sebenarnya pergeseran paradigma yang radikal banget sih. Dari yang tadinya kita ngerasa mandiri, jadi ketergantungan total yang kita akui, sadar gitu. Kehidupan yang berbuah, yang menghasilkan sesuatu yang bermakna secara rohani, itu dilihat bukan sebagai pencapaian pribadi kita karena kerja keras, tapi lebih sebagai ya hasil alami aja dari keterhubungan yang intim yang terus-menerus sama Kristus sebagai sumbernya. Fokusnya jadi geser total kan? Dari apa yang bisa saya lakuin, jadi dari mana saya dapat kemampuan buat ngelakuinnya. Ini kontras banget ya sama narasi umum soal self-reliance, soal kemandirian gitu. Betul sekali, iya. Pergeseran fokus yang fundamental banget ya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita bawa ini jadi lebih konkret lagi deh. Sumber Anda ini kan nekenin banget soal ketergantungan total sama sumber eksternal ini. Ini jadi muncul pertanyaan yang menarik ya buat Anda renungkan lebih jauh. Kalau emang benar sumber kekuatan utama itu ada di luar diri Anda,
Gimana kesadaran ini secara praktis ya bisa mengubah cara Anda ngadepin satu tantangan spesifik atau satu tujuan yang ada di depan mata Anda hari ini juga? Apa ada satu hal kecil aja yang mungkin bakal Anda lakuin secara beda sekarang setelah mikirin ini?